Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Tias Latufasari dan NIM akhir 129 sebagai narator, Fania Khalida Kansa dan NIM akhir 125 sebagai direktur, Pasha Octavia Mudiatama dan NIM akhir 121 sebagai komisaris, Nabila Azhara Putri dan NIM akhir 130 sebagai pemegang saham, Devi Aprilianingrum dengan NIM akhir 135 sebagai kreditur, Sepani Rahma Andini dan NIM akhir 117 sebagai hakim niaga. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menampilkan video roleplay dalam mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan dengan tema bentuk-bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha yang kami pilih adalah perseroan terbatas atau PT, dan judul simulasi yang kami ambil adalah PT Maju Sejahtera Abadi mengalami gagal bayar dan menghadapi permohonan pilot. Sebelum masuk ke simulasi, kami akan menjelaskan sedikit tentang badan usaha. Nah, badan usaha itu adalah suatu organisasi atau tempat yang dibentuk untuk menjalankan suatu kegiatan usaha, baik di bidang perdagangan, jasa, maupun produksi dengan tujuan memperoleh keuntungan atau mencapai tujuan tertentu. Secara umum, badan usaha dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, badan usaha tidak berbadan hukum. Contohnya itu persekutuan perdata, firma, dan CV. Kedua, badan usaha berbadan hukum, contohnya PT, koperasi, dan yayasan. Nah, dalam video ini kami memilih PT, di mana menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal yang terbagi dalam saham. Artinya, PT merupakan badan usaha berbadan hukum yang punya status hukum sendiri dan kekayaan terpisah dari pemegang saham maupun pengurusnya. Nah, dalam simulasi ini kami akan menunjukkan bagaimana jika sebuah PT tersebut mengalami utang besar, gagal bayar, dan akhirnya menghadapi ancaman pilot. Baik, selamat pagi semua. Oke, rapatnya langsung saja kita mulai. Terima kasih sebelumnya atas kehadiran kita semua. Hari ini saya ingin menyampaikan terkait kondisi terbaru PT Maju Sejahtera Abadi. Dalam beberapa bulan terakhir ini, kondisi keuangan perusahaan sangat tidak baik. Penjualan menurun, beberapa proyek tidak berjalan sesuai rencana kita, dan sementara itu biaya operasional perusahaan juga tetap tinggi. Selain itu, perusahaan kita juga memiliki kewajiban untuk utang kepada kreditur yang saat ini sudah jatuh tempo. Apakah kondisinya memang sudah separah itu, Bu? Ya, cukup serius karena saat ini perusahaan kita sedang mengalami gangguan arus kas, sehingga perusahaan kita ini belum bisa memenuhi seluruh kewajiban pembayaran tepat waktu. Kalau begitu, ini bukan berarti hanya masalah bisnis biasa, Bu, tapi juga sudah berpotensi menjadi masalah hukum. Betul sekali, karena itu saya mengundang rapat ini agar kita semua bisa membahas posisi perusahaan dan juga langkah apa yang harus kita tempuh. Jadi begini, saya ingin bertanya secara langsung. Ya, silahkan. Kalau perusahaan ini gagal bayar, apakah saya sebagai pemegang saham juga harus ikut menanggung utangnya sampai ke harga pribadi saya? Itu pertanyaan yang sangat penting. Karena apa? Karena banyak orang itu mengira kalau perusahaan kita itu punya utang, maka pemegang saham pasti ikut menanggung semuanya. Seharusnya seperti itu. Padahal dalam PT, kedudukan perusahaan itu berbeda dengan pemegang sahamnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya, PT itu adalah badan hukum. Jadi perusahaan dianggap punya kedudukan hukumnya sendiri. Karena itu, pada dasarnya utang perusahaan ini adalah tanggung jawab perseorangan, bukan langsung tanggung jawab pribadi pemegang saham. Seperti itu seharusnya. Jadi ini tidak otomatis sampai ke harga pribadi
prinsipnya tidak, karena pemegang saham dalam PT itu bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetorkan. Inilah yang membedakan PT dengan badan usaha lainnya. Misalnya dalam firma, para sekutu itu bertanggung jawab secara pribadi dan tanggung jawab secara rentek, sedangkan dalam CV, sekutu aktif bertanggung jawab secara penuh. Sementara sekutu pasif itu hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkan. Berarti badan usaha itu sangat mempengaruhi siapa yang bertanggung jawab. Betul sekali, karena setiap badan usaha itu pasti punya konsekuensi hukum yang berbeda, seperti itu. Itulah mengapa pentingnya memahami apakah suatu badan usaha berbadan hukum itu atau tidak berbadan hukum. Tapi saya juga ingin menegaskan bahwa walaupun pemegang saham itu bertanggung jawab, bukan berarti seluruh organ perusahaan bebas dari tanggung jawabnya. Ya, betul sekali, Bu. Direksi tetap punya kewajiban untuk mengurus perusahaan tersebut dengan etikat baik, hati-hati, dan penuh rasa tanggung jawab. Kalau direksi salah urus atau lalai, maka direksi bisa diminta pertanggungjawaban hukum. Dari awal sebenarnya saya itu sudah memahami hal itu. Semua tindakan manajemen itu memang harus bisa dipertanggungjawabkan. Begitu, bukan seperti itu kan? Berarti tanggung jawab dalam PT itu dibedakan antara perusahaan, pemegang saham, direksi, dan komisaris ya? Iya, betul Ibu. Kalau kondisi perusahaan seperti ini, saya jujur khawatir. Saya sudah menanamkan modal, tapi sekarang perusahaan malah terancam gagal bayar. Saya mengerti akan kekhawatiran itu, tetapi sekarang yang kita fokus utama itu adalah mencari solusi agar perusahaan kita itu bisa berjalan dan menyelesaikan kewajibannya, seperti itu. Tapi kalau tetap tidak bisa bayar, bukankah perusahaan bisa digugat atau bahkan dipilotkan? Ya, kemungkinan itu ada. Jika utangnya jatuh tempo tidak dibayar, maka kreditur bisa menempuh jalur hukum. Karena itu, kita harus siap menghadapi segala kemungkinan, termasuk kemungkinan proses kepailitan. Tadi Ibu bilang pemegang saham bertanggung jawab terbatas. Apakah itu berlaku dalam semua keadaan? Tidak selalu. Kenapa? Karena dalam hukum perusahaan itu ada konsep yang disebut purging the corporate file. Itu apa maksudnya? Artinya, dalam kondisi tertentu, perlindungan tanggung jawab terbatas itu bisa ditembus. Misalnya, kalau perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadi, ada etikat buruk, perbuatan melawan hukum, dan harta pribadi dicampur dengan harta perusahaan. Berarti walaupun PT itu badan hukum, tetap tidak boleh disalahgunakan. Yes, betul sekali. Karena hukum tetap melihat apakah perusahaan itu dijalankan dengan benar atau tidak. Seperti itu. Setelah dilakukannya rapat internal, ternyata PT Maju Sejahtera Abadi tetap belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran utangnya. Nah, akibatnya pihak kreditur merasa dirugikan dan memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Permasalahan ini pun berlanjut ke pengadilan niaga untuk melihat apakah perusahaan telah memenuhi syarat untuk diajukan permohonan pilot. Sidang perkara permohonan pilot terhadap PT Maju Sejahtera Abadi pada hari ini dinyatakan dibuka dan terbuka. Saudara sebagai pemohon dipersilakan untuk menjelaskan kepada majelis hakim alasan diajukannya permohonan pilot ini terhadap perusahaan. Baik, terima kasih ya mulia. Permohonan ini kami ajukan karena PT Maju Sejahtera Abadi ini memiliki hutang kepada kami yang telah jauh dari
kami tampilkan, maka dapat disimpulkan bahwa 1. PT merupakan badan usaha berbadan hukum. Artinya PT memiliki status hukum sendiri dan terpisah dari para pemegang saham maupun pengurusnya. Yang kedua, PT memiliki pemisahan kekayaan. Kekayaan perseroan berbeda dari kekayaan pribadi pemegang saham, direksi, dan komisaris. Yang ketiga, tanggung jawab dalam PT berbeda-beda. Pemegang saham bertanggung jawab terbatas pada modal yang disetor, direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, komisaris bertanggung jawab atas pengawasan perseroan. Yang keempat, dalam keadaan tertentu, tanggung jawab terbatas dapat ditembus melalui konsep piercing the corporate veil. Pelindungan badan hukum dapat dikesampingkan apabila terjadi penyalahgunaan perusahaan. Yang kelima, dalam hukum kepailitan, perusahaan dapat dimohonkan pailit apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Melalui video roleplay ini, kami berharap dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai pentingnya memahami bentuk badan usaha, khususnya perseroan terbatas, baik dari segi status hukum, tanggung jawab para pihak, maupun konsekuensi hukum yang dapat terjadi seperti kepailitan. Semoga apa yang kami sajikan dapat menambah wawasan dan pemahaman kita bersama dalam mempelajari hukum perusahaan dan kepailitan. Akhir kata, kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.